Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah dan hakikat ilmu kimia. Jangan lupa tekan subscribe dulu ya. Semoga bermanfaat. Kata kimia pasti sudah tidak asing di benak kamu, bukan? Kamu pasti sebelumnya pernah mendengar kata kimia, baik itu di buku, di TV, atau lewat teman. Nah, sekarang apa sih yang ada di benak kamu tentang kimia? Apakah zat beracun? Ataukah rentetan rumus? Ataukah orang yang sedang praktek di laboratorium? Atau yang lebih parah lagi, ledakan bom atom? Mungkin saat kalian mendengar kata-kata bom atom, kalian langsung teringat dengan kimia. Padahal, zat kimia itu tidak semuanya berbahaya. Contohnya, ketika kalian melihat deterjen atau sabun atau bahkan air putih yang setiap hari kalian minum mengandung molekul-molekul kimia, yaitu H2O. Bahkan nasi yang kalian makan setiap hari pun mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat itu merupakan zat kimia. Tidak semuanya berbahaya, bukan? Sekarang, apakah kalian pernah memperhatikan bagian belakang dari bungkus-bungkus deterjen atau sabun atau benda-benda lain yang biasa digunakan untuk bebersih? Contohnya, seperti gambar berikut. Di sana tertulis komposisi zat yang ternyata merupakan bahan-bahan kimia. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencatat komposisi zat yang tertulis di bagian belakang bungkus benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan benda berbahan kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan hakikat ilmu kimia yaitu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Selanjutnya, kita akan belajar manfaat belajar kimia. Apa sih yang kita dapatkan setelah kita belajar ilmu kimia? Yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan proses yang berlangsung di dalamnya, dan mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut, bahwa ternyata ilmu kimia disebut juga dengan Central of Science, artinya ilmu kimia merupakan pusat dari berbagai ilmu. Nah, jadi banyak sekali ilmu yang berhubungan dengan ilmu kimia. Contohnya di bidang pertanian, kita tahu bahwa pupuk yang biasa digunakan di pertanian itu terbuat dari bahan-bahan kimia. Di bidang kedokteran, rongsen juga menggunakan sinar X. Nah, sedangkan di bidang farmasi kita tahu bahwa pembuatan obat-obatan juga tidak bisa lepas dari ilmu kimia. Di bidang biologi juga tidak bisa lepas dari ilmu kimia. Contohnya adalah proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini melibatkan unsur-unsur kimia. Dan di bidang perikanan dan kelautan juga tidak bisa lepas dari ilmu kimia. Contohnya untuk mengukur keasaman pH dari air laut. Selanjutnya, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami.
Metode ilmiah dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama dengan cara merumuskan masalah atau kita mengidentifikasi masalah yang akan kita teliti. Misalkan kita menemukan masalah, kenapa sih ketika kita makan kangkung kemudian biasanya kita mengantuk. Nah, rumusan masalah ini nanti ditunjukkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu penyusunan teori dan studi pustaka. Nah, artinya ketika kita menemukan masalah, kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan. Nah, kita harus mencari teori dulu dan studi pustaka. Dari mana? Bisa kita mencari narasumber yang ahli. Misalkan kalau kita siswa, berarti kita bisa mencari narasumber yaitu guru. Nah, kita bisa mencari narasumber dan juga bisa melakukan studi pustaka atau mencari literasi yang bisa kita jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah kangkung itu memang bisa menyebabkan kantuk apabila kita konsumsi. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui teori-teori yang relevan dari permasalahan-permasalahan yang kita alami. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan awal atau perkiraan hasil yang akan kita dapatkan. Jadi misalkan hipotesisnya adalah ternyata kangkung itu menyebabkan kantuk karena kangkung itu mengandung zat besi dan zat besi itu menyebabkan kantuk. Misalkan hipotesisnya seperti itu. Nah, nanti dari hipotesis itu kita melakukan penelitian dan menganalisis data. Artinya apa? Kita tidak boleh, itu kan hipotesis kan hanya kesimpulan sementara atau dugaan kita. Nah, setelah itu kita lakukan penelitian. Penelitian ini harus bersifat ilmiah. Artinya ketika kita di dalam kimia berarti penelitiannya harus dengan prosedur-prosedur kimia. Artinya kita harus masuk ke dalam laboratorium, kemudian kita melakukan penelitian apakah benar bahwa di dalam kangkung itu mengandung zat besi. Dan kita juga setelah kita menemukan zat besi di dalam kangkung, kita melakukan penelitian lagi apakah benar zat besi itu mengandung zat yang bisa menyebabkan kantuk. Nah, sehingga hasil dari penelitian itu bisa menjawab hipotesis yang kita duga. Jadi hipotesis yang kita buat itu nanti akan bisa kita jawab setelah kita melakukan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah kita melakukan penelitian, otomatis kita mengetahui hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, kita bisa menarik kesimpulan apakah benar kangkung itu menyebabkan kantuk. Nah, setelah kita melakukan rangkaian langkah, kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan. Nah, untuk format laporannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, perilaku ilmiah sebagai seorang pelajar ataupun pelaku di bidang pendidikan atau ilmu, kita harus memiliki perilaku-perilaku ilmiah. Apa saja sih perilaku ilmiah itu? Nah, yang pertama yaitu jujur. Kita harus jujur. Dan yang kedua adalah rasa ingin tahu. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Yang keempat adalah bersifat terbuka. Nah, artinya kita itu mampu menerima pendapat dan kritik orang lain. Jadi ketika kita menerima kritik orang lain akan menjadikan motivasi kita untuk lebih maju. Selanjutnya adalah objektif. Objektif artinya kita tidak bisa berat sebelah. Artinya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian menghargai karya orang lain. Contohnya adalah dengan tidak menjadi plagiat atau meniru karya orang lain. Selanjutnya adalah visi. Kita harus memiliki visi. Sekian dulu belajar kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.